Selamat siang semuanya, kembali lagi dengan saya yang selalu menyalurkan informasi-informasi terkait gaji pensiunan. Bapak Ibu, sesuai dengan penjelasan dari video sebelumnya, pada hari ini Bapak Prabowo Presiden Subianto menyampaikan kenaikan gaji ASN dan para pensiun dan guru lainnya di Istana Merdeka, yang dimana dengan usulan pidatonya, dia juga mengumumkan di Istana Merdeka dengan gaji ASN naik hingga 200%. Dengan kabar ini, para pensiun bisa membawa kebahagiaan dan dengan informasi ini dapat juga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, informasi ini diriliskan bertepatan pada 17 hari kemerdekaan 2025. Dan untuk itu, informasi ini sangat penting dan bermanfaat bagi para pensiunan ASN dan di seluruh Republik Indonesia. Yang dimana informasi ini dengan topik pembahasan yang sangat menarik. Topik kita pada pagi hari ini ataupun siang ini yaitu gaji ASN naik hingga 200% di 2025. Ini gebrakan Prabowo yang bikin harap-harap cemas. Informasi ini Bapak Ibu barusan disampaikan siang ini oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Dengan penjelasan, mari kita langsung saja dalam penjelasannya. Di sini dijelaskan Bapak Ibu, pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto siap membuat langkah besar yang bakal langsung terasa di kantong jutaan orang. Untuk itu, kabar yang merebus kencang gaji aparatur sipil negara ataupun ASN dan pensiunan akan naik signifikan pada 2025. Bahkan disebut bisa sampai 100-200%. Bapak Ibu, dengan kenaikan ini sungguh bangga para pensiun dan ASN sama Presiden Prabowo Subianto yang telah menaikkan gaji ASN hingga sampai 200%, 100%. Untuk itu bagi para ASN dan pensiunan, ini tentu seperti mimpi jadi nyata. Tapi di balik kabar manis itu ada pula suara-suara yang memperingatkan kalau tak hati-hati rencana ambisius ini bisa memicu masalah baru lagi. Nah, jadi ini kabar baik untuk justru alarm bahaya. Mari kita beda lebih dalam. Untuk itu Bapak Ibu, pembahasan lebih dalam mari kita bahas bersama. Senyum lebar di wajah ASN dan pensiunan. Senyum lebar di wajah ASN dan pensiunan Bapak Ibu bukan berarti rahasia kalau selama ini banyak ASN dan pensiunan mengeluh penghasilan yang pas-pasan. Harga-harga naik, kebutuhan hidup makin berat, tapi gaji cenderung stagnan. Nah, Bapak Ibu, wacana kenaikan 100%, 200% gaji ASN 2025 langsung jadi kabar hebat, hangat yang viral. Banyak yang autentis dan menaruh harapan tinggi pada Prabowo untuk menepati janji kesejahteraannya. Tapi mari kita membuktikan bersama dengan adanya informasi yang dia sampaikan bertepatan di 17 Agustus hari kemerdekaan di Istana Merdeka. Bapak Ibu para pensiunan, mari kita lanjut dengan pembahasan lagi. Jumhur, salah satu tokoh baru, bahkan menyebut rencana ini sangat positif. Menurutnya, upah rata-rata beberapa daerah masih jauh di bawah layak. Jadi, kenaikan signifikan adalah langkah penting meski belum tentu menyelesaikan semua masalahnya. Ini langkah awal yang baru bagus, ajurnya Bapak Ibu. Topik yang kedua Bapak Ibu. Di sini topik yang kedua, di balik harapan, ancaman inflasi menyantai. Nah, ini topik yang kedua sangat berteparan sekali, yang dimana di balik harapan, ancaman inflasi mengintai. Tapi tidak semua orang bersorak gembira, tetapi para ekonom justru langsung pasang kuda-kuda. Kenapa Bapak Ibu? Rian, seorang analisis kebijakan, mengingatkan bahwa kenaikan gaji besar-besaran berpotensi memicu inflasi. Bagaimana caranya? Sederhana Bapak Ibu, ada beberapa cara di sini. Dijelaskan 2 cara di sini. Yang pertama, kalau orang-orang punya lebih banyak uang, permintaan barang naik, produsen melihat peluang dan menaikkan harga. Dan kedua, pengusaha juga bersiap-siap menghadapi kenaikan upah dengan menyelesaikan harga jualannya.
Nah, ada dua penjelasan ataupun dua penjelasan dari judul tersebut Bapak Ibu. Untuk itu, di Indonesia, para pensiunan di seluruh Republik Indonesia, kenaikan gaji pegawai negeri itu salah satu pemicu inflasi. Kenapa? Kata Rian di sini, artinya kalau inflasi melonjak, daya beli yang katanya meningkat bisa langsung tergerus. Bapak Ibu, ujung-ujungnya efek positif kenaikan gaji bisa jadi semu. Karena kenapa? Ya, karena adanya kenaikan gaji yang seperti itu. Judul yang ketiga ataupun topik pembahasan yang ketiga yaitu masalah bukan cuma soal gaji, tetapi PR ekonomi yang berat. Di sini dijelaskan para pengamat dan menegaskan kenaikan gaji itu hanya satu sisi cerita. Kalau ekosistem ekonomi yang rusak tidak dibenahi, dampaknya tidak akan bertahan lama. Kenapa? Berikut beberapa masalah serius yang disebut para ahli Bapak Ibu. Mari kita simak penjelasannya. Penjelasan yang pertama, biaya logistik mahal. Indonesia terkenal salah satu yang termahal di kawasan. Biasanya mencapai 23% dari BPDBN ataupun PDB, padahal Malaysia 12,5%, Singapura hanya 8%. Banyaknya pungli dan inefisiensi jadi penyebab. Itu salah satu penyebab. Penyebab yang kedua Bapak Ibu, korupsi merajalela. Korupsi yang merajalela, investasi jadi mahal dan tidak efisien. Duit banyak dihamburkan tanpa hasil sepadan. Itu yang kedua. Risiko yang ketiga, impor ilegal membajir. Impor ilegal yang membajir yaitu produk luar masuk tanpa kontrol, yang dimana membunuh industri dengan dalam negeri. Industri tekstil lokal kini hanya menggang 28% pangsa pasar domestik. Nah, ini penyebab yang ketiga Bapak Ibu. Penyebab yang ketiga ataupun yang keempat, ini terakhir. Penyebab yang keempat, deindustrialisasi. Yang dimana kontribusi industri pada PDB makin ciut. Kenapa? Dari sekitar 30% di masa lalu jadi cuma 17-8% sekarang. Itulah Bapak Ibu beberapa perbedaannya. Jumhur mengakui Prabowo tampaknya memahami persoalan ini. Yang sekarang dikerjakan presiden itu konsistennya, ajurnya. Kalau korupsi bisa ditekan, biaya logistik turun. Impor ilegal dibasmi, maka industri dalam negeri bisa tumbuh. Beban kenaikan upah tak hanya dipikul penguasa, tapi terbagi lewat peningkatan produktivitas Bapak Ibu. Nah, topik yang ketiga Bapak Ibu, prinsip berbagi beban agar tak terjadi bencana. Prinsip berbagi beban ini, Rian menambahkan pemerintah harus pintar membagi beban, yang dimana kebijakan publik itu katanya tidak cukup hanya 35%. Kenapa? Hitungan teknokrat, tapi juga butuh 25% kearifan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Di sini ada lagi penjelasan. 3 penjelasan ataupun penyebab. Yang pertama, jangan hanya penguasa yang menanggung kenaikan upah. Dan kedua, pemerintah harus bantu misalnya lewat insentif fiskal, pengurangan pajak, ataupun program pendukung lain. Dan ketiga, pastikan inflasi tetap terkendali agar nilai real gaji dan layak. Itu dia Bapak Ibu. Tetapi ia juga menenangkan soal UMKM. Upah minimum biasanya hanya berlaku untuk usaha menengah dan besar. Sementara usaha mikro kecil bisa lebih fleksibel dan menyesuaikan lewat kesempatannya Bapak Ibu. Nah, itulah beberapa tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Masuk kita di topik pembahasan yang keempat, yaitu ujian pertama pemerintahan Prabowo. Yang pertama, kenaikan gaji ASN dan pensiunan pada 2025 bukan hanya soal besaran angka. Ini akan jadi ujian awal pemerintahan Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Ada 3 di sini. 1. Bisakah semua kementerian dan lembaga bekerja terkoordinasi? Dan kedua,
mampukah pemerintah menahan laju inflasi? Dan terakhir, apakah reformasi struktural sungguh dijalankan, bukan hanya wacana Bapak Ibu? Nah, inilah Bapak Ibu sebuah penjelasan sama kita. Kalau berhasil, ini bukan cuma membuat ASN dan pensiunan sejahtera. Ini bisa jadi titik balik perekonomian Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih adil. Bapak Ibu, sampai di sini aja untuk penjelasan kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Yang dimana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan untuk video selanjutnya jangan lupa mampir lagi supaya mendapatkan informasi lebih penting lagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.